tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda tak sepian mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semua aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Liga, Kiki, Reza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini? Tak berguna. Ya, Mak. Sebentar. Obat yang Mak pesan sudah ada di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa tong sampah yang akan kamu selamatkan? Jika tidak, sampah ini akan menguburmu. Sampah, sampah, sampah. Sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah tidak ikut meningkat.
kecil ini harus berbuat sesuatu? Apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya bisa-bisa saja, tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang yang sudah tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca sedang cerah. Aku begitu semangat merealisasikan rencana-rencana. Tralala. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai tempat galeri sekaligus pelatihan. Hasil daur ulang sampah bisa terpajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah kanan? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih, Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Semoga warung Bapak semakin laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku sudah tak perlu memungut barang bekas ke warung atau toko lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sebayaku. Kalian sudah datang? Ayo, silakan masuk teman-teman. Kita pisahkan dahulu barang-barang ini. Botol-botol bekas sebelah sini, kardus sebelah sana, dan koran bekas di sudut sana.
Sesuaikan dengan gambarnya ya. Barang yang sudah jadi simpan di sudut kiri. Hati-hati jangan sampai terjatuh. Ini contoh barang yang akan kita buat. Bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Mengguntingnya jangan terlalu pendek, nanti sulit menyambungkan. Coba lihat, pinggirnya harus terlihat rapi. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Ia hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan untuk cepat membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik, "Ai, emak bangga sama kamu. Kamu adalah pahlawan emak." Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ai bangga sama emak karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya, Lingga, Kiki, Esa hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik bekas yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan mempublikasikan kerajinan tangan berulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan aku. Linggiza, we are best friend forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku. Emak! Bang, yes.